Telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin yujilluhumullahu tahta jilli arsyihi yauma la jilla illa jilluhu. Bapak para jemaah, kata beliau itu salah satu nafarin, ada 3 golongan. Ada berapa Pak? Ada 3 golongan. Yujilluhumullahu tahta jilla arsyihi, yang mana 3 golongan ini mereka mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan naungan Allah tahta jilla arsyihi, di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la jilla illa jilluhu, hari di mana pada hari itu tidak ada lagi lindungan, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Nawawi, ay yaumal qiyamati, maksudnya nanti pada hari kiamat tuh, bahwa tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah, dan tidak ada lagi naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, hari kiamat itu kan hari yang sangat dahsyat, yang mana jangankan manusia, beliau Rasul aja tidak menjelaskan kapan waktunya, bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa, tidak. Makanya dulu banyak orang peramal pada meleset tuh. Dulu masih ingat ada yang ramal kiamat 2012. Iya apa ya? Nah, sekarang udah 2024, kiamatnya belum nyampe, yang ngeramal udah mati duluan. Bener nggak begitu? Jangan tok-tok ngeramal kapan datangnya kiamat, cuma kita yakin nih loh bahwa kiamat pasti akan datang. Dan itu bagian rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya dengan adanya hari kiamat. Udah dahsyatnya Pak. Guru saya bilang pada saat itu air laut tumpah ke darat, gunung meletus, bumi gempa, planet bertabrakan, semua yang bernama hidup mati semuanya sibuk mengurusi urusannya sendiri-sendiri. Yauma yafiru mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari di mana orang untuk mempertanggungjawabkan urutannya sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di tengah huru haranya hari kiamat, di tengah dahsyatnya hari kiamat, ada 3 golongan, nah gitu. Di mana orang lain bingung, dia nggak bingung. Orang lain kepanasan, dia nggak kepanasan. Dia justru berada pada tahta arsy, ya, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, tahta jilli arsyihi gitu, di bawah lindungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya gitu loh, siapa gerangan yang 3 golongan ini gitu, yang pada hari kiamat nanti langsung mendapatkan naungan di bawah arsy-Nya Allah? Pertama, kata beliau Rasul, al-mutawadhi'u
fil makarihi. Orang yang berwudu fil makarihi ay fi awqatil masyaqqah wa hiya awqatil badi syadidi. Dia berwudu di waktu yang teramat sangat dingin, Pak. Walaupun cuacanya teramat sangat dingin, ya. Cuacanya kalau kita megang air, saya kayak megang air es gitu loh, Pak. Tapi dia tetap menyempurnakan wudunya. Ketika datang seruan Allah, azan berkumandang, bahkan sebelum azan berkumandang, dia sudah punya wudu. Atau di tengah keheningan malam, di mana orang semua terlelap dalam tidurnya, dia bangun dan dia berwudu di malam yang sangat dingin itu. Al-mutawadhi'u fil makari, orang yang berwudu di waktu yang teramat sangat dingin. Artinya orang yang sami'an wa ta'atan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat terhadap perintah Allah walaupun cuaca teramat sangat dingin, maka dia tetap menyempurnakan wudunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak para jemaah, ya. Maaf ribu kali maaf, kan yang namanya ibadah, Pak, semakin besar masyakohnya, semakin besar pahalanya. Saya ulangi kalimatnya, ya. Semakin besar masyakohnya, semakin besar pahalanya. Contoh, kita ngaji pahalanya gede enggak? Halo? Gede lah, gitu jawab. Kita ngaji pahalanya gede enggak? Gede nih. Nah, tapi maaf, ketika sekarang umpamanya hujan gede, ya, jalanan banjir, kalau bilang becek kayaknya enggak, kalau ya enggak ada tanah, banjir lah paling enggak, ya. Tapi kita masih mau datang ke masjid buat ngaji. Nah, maka pahalanya jauh lebih gede daripada ngaji biasanya. Kenapa? Sebab tantangannya lebih berat gitu. Masyakohnya lebih berat. Kita kalau ngaji ini cuaca cerah, penter, ya, besar pahalanya. Tapi maaf, ketika hari ini umpamanya suatu hari ada hujan besar, jadwal pengajian kita tetap datang ngaji, maka itu pahalanya jauh lebih besar lagi. Sama orang yang berwudu, niat ibadah, pahalanya besar. Orang berwudu jam 12 siang atau sore atau pagi lah umpamanya, ya, dalam cuaca normal, besar pahalanya dengan niat ibadah. Tapi ketika fil makari, situasi kondisi yang memang kalau kita wudu teh males gitu loh, Pak. Dingin airnya. Nah, tapi kita tetap laksanakan wudu itu maka jelas pahalanya jauh lebih besar lagi ketimbang kita berwudu pada hari-hari biasa. Itu yang pertama tuh, ya. Golongan yang pertama langsung mendapatkan perlindungan dari Allah ialah al-mutawadhi'u fil makari, orang yang berwudu di waktu yang teramat sangat dingin, ai fi awqatil masyaqqah, di waktu-waktu yang berat, ya, yang bikin malas buat wudu, wa ya awqatil bardi syadidi, ialah waktu-waktu yang dinginnya teramat sangat. Atau tuh Pak, ya, tinggal berapa lagi Pak? Hah? 2 lagi, ya. Atau yang kedua,
orang yang mendapatkan naungan di bawah arasy-Nya Allah, di mana pada hari itu tidak ada lagi naungan selain naungan Allah. Yang kedua ialah wal ma'ashi ilal masjidi fi julami. Orang yang berjalan ke masjid fi julami pada waktu yang gelap. Jalan ke masjid pada waktu yang gelap. Mengapain? Buat sholat berjamaah. Jadi kalau kita diartikan jalan ke masjid pada waktu yang gelap, jelas dia mau sholat jamaah. Gak mungkin dia menonton wayang golek mah. Paham gak begitu? Nah kalau dia berjalan ke masjid di waktu yang gelap, berarti dia mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa sih? Tiba-tiba aja. Nah, saya mengartikan begini, Pak, memahaminya. Ketika ada kalimatnya berjalan ke masjid di waktu yang gelap, artinya dia mau sholat berjamaah. Sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh. Sebab maaf loh, kita mau berangkat sholat isya, jujur tantangannya jauh lebih besar ketimbang sholat maghrib. Merasakan? Ya. Kita sholat maghrib berjamaah. Oh, mama nggak ada pengajian nih. Habis pagi kita pulang. Kemudian maghrib isya, kita berangkat lagi ke masjid untuk sholat isya. Maaf, godaannya itu jauh lebih besar ketimbang sholat isya, ketimbang sholat maghrib. Pasti merasakan itu. Tapi mereka yang mampu melawan itu, al-masyu ilal masjidi fi julami, dia berjalan ke masjid di waktu yang gelap, dia melangkahkan kakinya untuk sholat berjamaah, maka pantas orang ini mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana pada saat itu tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi saya mengartikannya sholat subuh, kan masih gelap tuh. Isya matahari udah tenggelam, udah terbenam. Subuh matahari belum terbit. Maka dua waktu ini, maaf loh, dua waktu yang teramat sangat berat untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Nah, berbahagia kita kalau dua waktu ini aja udah kita bisa jaga, maka tentu di waktu-waktu yang lainnya kita bisa mudah untuk melaksanakannya. Kenapa? Saya katakan tadi di awal bahwa tantangan godaannya sholat isya dengan sholat subuh itu jauh lebih berat ketimbang sholat maghrib, zuhur, dan asar. Betul nggak begitu? Iya. Kita sama-sama merasakan, sama ya. Sama saya merasakan itu, apalagi ustadz, Pak. Itu maaf, yang ngegoda setannya bukan setan tebang-tebang gitu, Pak. Paham nggak? Kalau orang-orang biasa yang dia nggak pernah ceramah, nggak pernah ngajar ngaji, umpamanya begitu, ya biasa aja, digoda sama setan, nah setan biasa aja. Kalau ustadz, maaf, digoda juga sama setan. Setannya ada setan hasil penasaran, Pak. Lebih dahsyat lagi godaannya. Bukan berarti ustadz nggak pernah digoda sama setan, justru setannya lebih berpangkat tinggi kalau kita umpamakan begitu, Pak. Nah, sama ustadz juga merasakan itu, berat, Pak. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang, ya,
yang senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk istiqomah ibadah kepada Allah gitu Pak. Nah, artinya orang-orang yang terbiasa berjalan ke masjid di waktu yang gelap, dia udah biasa itu, maka tentu di waktu yang terang pun yang tantangan lebih ringan insya Allah akan terjaga salat-salatnya ya. Nah, dengan kata lain, orang yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah arasy-Nya Allah, di mana pada hari itu tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah, ialah orang-orang yang amanu wattaqau. Kalau nggak ada landasan iman berat Pak. Kalau nggak ada landasan iman, keyakinan kepada Allah, berat kita melangkahkan kaki kita untuk sholat subuh berjamaah. Oleh karenanya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Dua itu ya. Yang ketiga, golongan orang yang mendapatkan perlindungan Allah di tahta jilli arsyihi, di bawah lindungan arasy-Nya, ialah wa mut'imul ja'i, orang yang memberikan makan orang yang lapar. Dengan kata lain, dia orang-orang yang mempunyai kepekaan sosial. Orang yang mempunyai kepekaan sosial mau memberi makan orang yang lapar, artinya orang-orang yang dermawan gitu Pak. Orang-orang yang peduli terhadap fuqara wal masakin, orang-orang yang peduli terhadap orang-orang yang kelaparan. Nah, saya mencoba mengartikannya secara maknawi juga begini Pak. Secara harfiahnya, mut'imul ja'i, memberikan makan orang yang lapar, dia sedekah ya. Dia mengundang orang untuk ke rumahnya ya, untuk makan, atau dia berikan makanan pada fakir miskin, itu secara harfiahnya. Nah, artinya saya mencoba menafsirkan secara maknawi, ketika memberikan makan kepada orang yang lapar, artinya mereka yang senantiasa menyampaikan ilmunya kepada orang-orang yang fakir, tanda petik fakir ilmu, fakir pertolongan Allah, fakir perlindungan Allah dan seterusnya. Mereka memberikan makan orang yang lapar, artinya orang yang lapar itu dia belum memahami ilmu agama, paham ya? Belum memahami Islam, belum memahami syariat, tapi ada orang yang senantiasa mau mengamalkan, mengajarkan mereka dengan ikhlas tanpa pamrih. Tanda petik nih, mau mengajarkan dengan ikhlas kepada orang-orang yang lapar. Lapar apa? Lapar ilmu. Lapar ilmu Pak. Ikhlas tanpa pamrih gitu. Tanda petik, ketika ikhlas tanpa pamrih, jangan misalnya artikan, nggak usah nggak usah dikasih ujroh, nggak usah dikasih ongkos. Ini benar salah mengartikan nih Pak. Apa tuh kalau khutbah Jumat nih mesti ikhlas Ustaz Pak, nggak usah pakai diamplopin. Berarti kalau diamplopin dia pamrih, paham nggak begitu? Ada ustaz baca doa di acara maulid umpamanya, ya, atau dia baca maulid, ketika mesti ikhlas dong, jangan pamrih, itu salah pengertiannya. Ikhlas tanpa pamrih, urutan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, paham ya? Tapi urutan kita nih, ketika memberikan ujrah kepada ustadz umpamanya, itu adalah merupakan hal yang diperintahkan oleh agama Pak. Nabi tidak melarang orang yang mengajarkan Al-Quran menerima bayaran dari hasil dia mengajarkan Al-Quran. Bukan berarti dia tidak ikhlas Pak, bukan berarti pamrih. Begini Pak, orang itu
Ada yang Allah kasih jalan rezeki dengan cara dia berdagang umpamanya. Betul? Ada orang Allah kasih dia jalan rezeki dengan cara usaha. Ada yang Allah kasih jalan rezeki dengan cara dia bekerja, di karyawan dan lain sebagainya. Ada Allah kasih orang jalan rezeki dari berkahnya ilmu. Nah ini dia. Paham nggak? Nah, dari berkahnya ilmu. Jadi ketika dia maaf, dia ceramah dikasih amplop, ya. Dia ngaji dikasih amplop. Itu Allah kasih rezekinya orang tersebut dengan sebab berkahnya ilmu. Lihat kita ngaji ta'lim muta'alim, Pak. Bahkan satu huruf yang kita dapat dari seorang ulama, maka satu huruf lebih apa? Satu dinar kita berikan pengganti satu huruf itu nggak kebayar, Pak. Satu dinar aja. Maka Imam Ali mengatakan, ana abdun man alamani harfan wahidan. Saya siap menjadi budak bagi orang yang mengajarkan saya ilmu walaupun hanya satu huruf. Ini kadang di kampung-kampung Pak salah kaprah. Oh Ustaz kalau ngajar ngaji anak-anak itu harus ikhlas dong. Kalau waktu minta bayaran namanya ustadznya pamrih. Salah pengertian begitu. Masalah ikhlas enggak itu urusan ustadznya dengan Allah. Masalah wali murid, wali santri ini urusan jasa. Paham enggak Pak? Masalah wali santri, wali murid itu urusan jasa. Wajar dia memberikan ujrah bisyarah kepada guru anaknya yang mengajarinya ilmu, mengajarinya sholat, mengajarinya baca Quran dan lain sebagainya. Kata-kata ikhlas tanpa pamrih ini yang sering disalah artikan oleh sebagian masyarakat di lapangan kita ini. Sama ini paham nggak? Ya. Kembali, jadi kalimat mut'imul ja'i memberikan makan orang yang lapar bisa secara harfiah orang-orang dermawan yang menyantuni fakir, miskin, ya, memberikan sedekah. Bisa diartikan mereka yang mau mengamalkan, memberikan ilmunya kepada orang-orang yang lapar ilmu, memberikan taklim, memberikan pengajian dan seterusnya. Ini dua pengertian ke sana, Pak. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu. Selesai itu ya makalah yang ke-10. Lanjut Pak.